Bab 28, Menerobos jiwa yang baru lahir. Mata Chan Xiang membelalak saat ini, melihat aura jauh di halaman dalam dengan tak percaya. Dia sangat akrab dengannya. Inilah aura tuan keluarga. Kepala keluarga telah menembus tahap jiwa yang baru lahir. Chan Xiang tampak sedikit linglung, lalu dia mengangkat tangannya dan menampar dirinya sendiri. Sensasi perih memberitahunya bahwa semua ini nyata. Mengapa? Bukankah kepala keluarga baru saja menerobos tahap formasi dan beberapa hari yang lalu? Mengapa dia baru saja menembus tahap jiwa yang baru lahir? Ini adalah tahap jiwa baru lahir. Biksu paling kuat di seluruh kota Menghe. Yang paling mencekiknya adalah bahwa kepala keluarga dan dia adalah teman sebaya, dan dia masih agak jauh dari tahap formasi tetapi pihak lain telah menembus tahap Nascent Soul. Apakah kesenjangan antara orang-orang harus terjadi? Menjadi begitu besar? Chan Xiangdu tidak bisa membayangkan betapa kuatnya keluarga Chan dengan 3 tahap Nascent Soul. Siapa di kota Menghe yang berani memprovokasi keluarga Chan? Tidak hanya Chan Xiang, tetapi juga generasi muda seperti Chan Jin dan Chan Yuan, dan bahkan generasi tua seperti Chan Shan dan Chan Yun. Mata mereka penuh rasa tidak percaya saat ini. Kepala keluarga telah menembus tahap jiwa yang baru lahir. Setiap orang di keluarga Chan tidak lagi memiliki kegembiraan seperti yang dimiliki Chan Daozhen ketika dia menerobos tahap pembentukan pil di awal, dan yang ada hanya keheningan tanpa akhir. Mereka semua terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Namun, banyak orang merasa bahwa Chan Daozhen menyembunyikan kultivasinya, tetapi jelas alasan ini tampak lebih keterlaluan. Jika Anda memikirkannya seperti ini, bukankah itu berarti Chan Daozhen telah menembus tahap Nascent Soul? Chan Yun cukup senang ketika dia baru saja menerobos tahap pembentukan pil, tapi sekarang dia tidak bisa tertawa apapun yang terjadi. Mengingat apa yang dikatakan Chan Daozhen kepadanya sebelumnya, dia akan membawa seluruh keluarga Chan ke ketinggian yang tidak dapat dicapai. Melihat ke belakang sekarang, sepertinya dia telah melakukannya. Ayah, kamu benar-benar melahirkan seorang cucu yang baik. Ketika keluarga Chan berada dalam masa yang paling sulit, kamu membawa keluarga Chan maju. Sekarang keluarga Chan telah bangkit, tetapi kamu tidak lagi di sini. Chan Yun adalah sangat tersentuh, menghela nafas, matanya, yang selalu kuat, berubah menjadi merah. Ketika Chan Qin pergi, dia tidak seperti ini, tetapi memikirkan sosok tegak itu. Bahkan pria dewasa seperti dia tidak bisa menahan rasa sakit di hidungnya. Setelah sekian lama, Chan Yun menenangkan emosi batinnya dan tersenyum. Keluarga Chan sekarang memiliki 3 tahap Nascent Soul. Saya yakin mereka akan segera dapat menyatukan kota Menghe. Saya harus mendorong orang-orang kecil itu untuk berlatih dengan baik. Faktanya, dia tidak perlu mengawasi. Semua generasi muda dari keluarga Chan sudah mulai berlatih seperti orang gila. Bahkan Chan Yi pun terkena dampaknya, yang semula siap terobsesi dengan bisnis dalam waktu singkat, namun kini sepertinya hal tersebut tidak memungkinkan. Ia tidak ingin tertinggal jauh dari orang lain. Oleh karena itu, kita hanya dapat memperlambat kemajuan pengembangan kamar dagang Jiwan dan membangun prototip terlebih dahulu. Selama kita dapat menghindari kehilangan uang pada tahap awal, kita kemudian dapat meluangkan sedikit waktu setiap hari untuk menyesuaikan diri secara perlahan. Di dalam keluarga Chan, Chan Daozhen menarik napas dalam-dalam, dan aura kuat di tubuhnya berangsur-angsur mereda, dan di dantiannya, boneka kecil transparan berwarna emas sedang duduk bersila dan berlatih. Dilihat dari penampilannya, terlihat sangat mirip dengannya. Ini adalah jiwa baru lahir Chan Daozhen. Jika Nascent Soul tidak mati, maka Chan Daozhen dapat dibangkitkan kembali yang setara dengan memiliki 2 nyawa. Apalagi ia juga dapat berlatih secara mandiri dan memiliki banyak fungsi. Saat berikutnya, kekuatan spiritual yang kuat meledak dari tubuh Chan Daozhen, dan dia menghela nafas ke arah sekitarnya. Pemandangan di dalam rumah Chan terlihat jelas, dan kemudian dia terus memperluas keluar, hampir mampu mencakup sebagian besar distrik Becheng. Bagaimanapun, dia baru saja menembus tahap Nascent Soul, dan jiwanya belum cukup kuat. Tahap Nascent Soul, bagus sekali.
Chan Daoshen mulai menghela nafas, lalu dia berdiri dan melayang di udara. Terbang di udara. Meskipun dapat dilakukan pada tahap pembentukan pil, kekuatan spiritual yang dikonsumsi selama tahap pembentukan pil terlalu besar, dan tidak ada bedanya dengan tidak berguna dalam pertarungan sebenarnya. Namun tahap Nascent Soul berbeda. Dengan restu dari Nascent Soul, jumlah energi spiritual yang dikonsumsi sangat kecil, dan kendalinya jauh lebih fleksibel dibandingkan pada tahap formasi inti. Chan Daoshen melonjak langsung ke langit, dan segera dia melayang setinggi 100 meter di langit, dan dia terus-menerus terbang ke atas. 500 meter. 800 meter. 1000 meter. Wajah Chan Daoshen dipenuhi dengan senyuman ceria. Ini keindahnya dunia budidaya keabadian. Bepergian keliling dunia sungguh menyenangkan. Chan Daoshen menunduk dan melihat ke bawah, dan seluruh kota Menghe mulai terlihat. Pantas saja ada yang mengatakan bahwa Anda hampir tidak bisa dianggap sebagai orang kuat sampai Anda memasuki tahap Nascent Soul. Memang ada kesenjangan yang sangat besar antara Anda dan tahap formasi inti. Ini adalah perbedaan besar antara awan dan lumpur. Setelah Chan Daoshen terbang di udara lagi untuk beberapa saat, dia mendarat di keluarga Chan lagi. Orangnya benar-benar terkendali. Saat saya memasuki tahap Nascent Soul, saya memiliki beberapa kemampuan untuk melindungi diri saya sendiri. Setelah selesai, Chan Daoshen melihat panel sistemnya. Nilai keberuntungan di dalamnya telah meningkat menjadi 540. Dibandingkan dengan 460 sebelumnya hanya bertambah 80. Ini merupakan tambahan nilai keberuntungan yang ditingkatkan oleh terobosan Chan Yun. Chan Daoshen memperkirakan bahwa menambahkan tahap Nascent Soul akan meningkatkan nilai keberuntungan paling banyak puluhan poin, tetapi peningkatan spesifiknya akan sangat berfluktuasi dan sulit baginya untuk menilai. Keluarga Chan benar-benar kacau karena terobosan Chan Daoshen. Begitu pula dunia luar. Sepanjang malam, kota Menghe membicarakan tentang siapakah panggung Nascent Soul yang baru dipromosikan ini. Namun tak lama kemudian, tersiar kabar bahwa para biksu yang baru menerobos ke tahap Nascent Soul ini juga berasal dari keluarga Chan. Hal ini langsung menyebabkan ledakan di seluruh kota Menghe, jadi semua orang menatapnya dengan tidak percaya. Jiwa 3 dimensi. Ini. Kota Menghe akan berubah. Semua orang mencium bahwa badai akan datang. Karena keluarga Chan memiliki kekuatan ini dan telah menghancurkan keluarga Huang, apakah masih ada ruang bagi rumah tuan kota dan keluarga Qi untuk bertahan hidup? Ketika Gongsun yang di istana tuan kota menerima berita itu, dia benar-benar tersesat dan tampak lesu. Jiwa 3 dimensi dengan kekuatan seperti itu, bahkan jika putranya Gongsun Yu berhasil menerobos, tidak mungkin dia bisa menandinginya. Semuanya sudah berakhir sekarang. Tapi Gongsun yang tidak mengerti mengapa keluarga Chan begitu kuat. 3 tahap jiwa baru lahir utama telah muncul dalam waktu singkat. Mengapa kekuatan seperti itu harus begitu rendah sebelumnya? Sekarang dia hanya bisa menaruh harapannya pada lembah Kixing, berharap pihak lain akan langsung menghancurkan keluarga Chan. Di kota Menghe saat ini, keluarga Huang telah dihancurkan. Jika keluarga Chan dihancurkan lagi, maka rumah tuan kota mereka akan menjadi tuan yang sebenarnya. Daripada menyerah kepada keluarga Chan, Gongsun yang berharap untuk menyerah kepada lembah Kixing. Lagi pula lembah Kixing tidak akan bersaing dengannya untuk mendapatkan wilayah. Tapi keluarga Chan berbeda, mereka berakar di kota Menghe, dan kebangkitan mereka pasti untuk menekan kekuatan lain. Gongsun yang mengerutkan kening. Huang Yu ini adalah keturunan langsung dari kepala lembah Kixing. Dia akan menjadi penerus kepala masa depan. Lembah Kixing harus rela menghancurkan keluarga Chan demi dia. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan tentang sekarang Kixing ini melihat kekuatan keluarga Chan, Gu memutuskan untuk tidak menghancurkan mereka dan malah berusaha memenangkan hati mereka, dan keluarga Chan sangat senang untuk menyerah kepada lembah Kixing. Maka itu akan menjadi keren. Dia, penguasa kota, pasti hanya adik dari keluarga Chan. Memikirkan hal ini, Gongsun yang menjadi sangat mudah tersinggung, dia menendang meja di depannya menjadi 2, dan kemudian berjalan mondar-mandir di dalam ruangan.
Melihat Gong Sunyu hendak menerobos tahap Nation Soul, pengaruh istana tuan kotanya di kota Menghe juga akan tumbuh lagi, namun tanpa diduga, keluarga Chan akan muncul di tengah jalan. Penuh kebencian. Bab 29. Hancurkan rumah tuan kota. Keesokan harinya, dini hari. Chan Daoshan membuka matanya, dia menghabiskan sepanjang malam beradaptasi dengan kekuatan di tubuhnya, dan di paruh kedua malam dia mulai berlatih teknik body tyrant. Meski tingkat kultivasinya meningkat, Chan Daoshan juga berharap efektivitas tempurnya juga meningkat secara bersamaan. Lotre yang sukses, dapatkan 1.300 pil pengumpul energi tingkat menengah kelas 2. Lotre yang sukses, dapatkan kolam spiritual. Lotre yang sukses, dapatkan 50.000 pil pengumpul energi tingkat rendah kelas 1. Lihat lotre hari ini, Chan Daoshan tercengang. 2 jenis ramuan. Pil pengumpul roh dan pil pengumpul ki termasuk dalam jenis ramuan yang sama, tetapi pil pengumpul roh lebih canggih. Saya hampir tidak bisa menerimanya. Setidaknya pil ini dapat digunakan oleh keluarga Chan untuk meningkatkan kultivasi mereka. Namun, dengan jumlah yang begitu besar, saya khawatir tingkat budidaya keluarga Chan akan meningkat drastis dalam waktu singkat. Apa mata air linci ini? Chan Daoshan tampak bingung. Dia mengetahui pil pengumpul roh dan pil pengumpul ki, tetapi dia tidak tahu untuk apa mata air linci ini. Dia segera membuka pengenalan detailnya dan mulai menonton. Mata-mata air kolam roh, tingkat biasa, dapat terus-menerus menghasilkan energi spiritual, dan kekuatan spiritual harian yang dihasilkan sekitar 30.000 batu spiritual tingkat rendah. Melihat ini, Chan Daoshan tercengang. 30.000 batu spiritual tingkat rendah diproduksi setiap hari. Meskipun 30.000 batu spiritual tingkat rendah tidak banyak, mereka dapat meningkatkan lingkungan budidaya di keluarga Chan dan jauh lebih berguna daripada susunan pengumpulan roh. Hal yang paling menantang dari mata air linci ini adalah energinya dihasilkan secara terus-menerus, tidak dibatasi. Chan Daoshan berjalan menuju halaman belakang yang terdapat sebuah kolam kecil. Setelah menemukan lokasinya, ia langsung meletakkan mata air linci di atas kolam. Dalam sekejap, cairan spiritual samar mengalir keluar dari mata air dan menetes ke kolam kecil, dan kekuatan spiritual yang kaya tiba-tiba memenuhi udara. Peran terbesar dari kolam spiritual ini adalah untuk meningkatkan lingkungan pelatihan. Bagaimanapun, dia tidak kekurangan batu spiritual. 30.000 batu spiritual tingkat rendah per hari tidak ada gunanya baginya. Namun memiliki satu kolam spiritual saja sepertinya tidak banyak membantu. Jika ke depannya saya bisa mendapatkan lebih banyak kolam spiritual, pasti akan sangat nyaman. Saat kolam spiritual ditempatkan, kekuatan spiritual segera memenuhi seluruh halaman belakang, lalu seluruh halaman, dan kemudian mulai menyebar keluar. Sekarang, tiba-tiba ada gelombang energi spiritual dalam keluarga Chan. Chan Daoshan melihat ke kejauhan dengan senyuman di wajahnya. Seseorang telah menembus tahap pembangunan pondasi lagi. Menurut kemajuan saat ini, dibutuhkan setidaknya 10 hari bagi seluruh keluarga untuk mencapai tahap pembangunan pondasi per kapita. Setelah memperlambat ritme, Chan Daoshan merasa lebih nyaman. Dia berkata, Chan Wu, biarkan Chan Yun atau Chan Wanj datang ke tempatku. Suara itu terdengar, dan Chan Wu di luar halaman segera merespons. Iya. Chan Wu segera meninggalkan halaman. Tidak lama kemudian, dia berbalik lagi, dan Chan Wanj berdiri di sampingnya. Chan Wanj melangkah maju dan memberi hormat. Saya telah bertemu dengan tuan keluarga. Chan Daoshan mengeluarkan tas Kiang Kun dan berkata perlahan. Ini 1.000 pil pengumpul roh dan 20.000 pil pengumpul ki. Keluarga Chan, ayo berlatih. Setelah Chan Wanj mengambilnya, dia memberi hormat lagi. Seperti yang diperintahkan. Chan Daoshan tidak melanjutkan berbicara, tetapi melambaikan tangannya. Setelah melihat ini, Chan Wanj segera berbalik dan pergi. Tunggu sebentar.
Saat dia hendak meninggalkan halaman, Chan Daoshen tiba-tiba menghentikannya. Ada juga tas Qian Kun di sini. Kamu bisa memberikannya kepada gadis kecil Chan Yi. Pil ini juga akan membantunya dalam membuka kamar dagang. Chan Daoshen selalu mendukung penuh apa yang diinginkan anak-anak keluarga Chan melakukan. Chan Wanj mengambil tas Qian Kun lagi, membungkuk dan berbalik untuk pergi. Melihat sosoknya yang pergi, Chan Daoshen mulai bermain dengan anjing itu. Dia telah melakukan semua hal lain yang perlu dia lakukan, dan yang tersisa hanyalah melihat kecepatan perkembangan keluarga Chan. Sekarang masih ada rumah tuan kota dan keluarga Qi di kota Menghe. Tak perlu dikatakan, keluarga Qi telah menyatakan penyerahan mereka kepada mereka, tetapi rumah tuan kota tidak pernah menanggapi. Jelas sekali dia tidak mau menyerah. Dan masih belum ada pergerakan di rumah tuan kota. Rasanya seperti duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan harimau. Apakah Anda menunggu lembah Qixing membalas dendam pada keluarga Chan? Chan Daoshen menggelengkan kepalanya, matanya penuh dingin. Jika Anda tidak ingin menyerah, matilah. Dia melakukan apa yang diperintahkan, dan Chan Daoshen meminta Jenderal Chan Lu untuk meneleponnya lagi. Segera, pemuda berambut putih itu keluar dari rumah sakit. Dia berkata dengan hormat, "Salam kepada Tuan." Chan Daoshen berkata dengan tenang, "Chan Lu, kamu dan Feng Ling pergi untuk menghancurkan rumah tuan kota dan mengambil panggung Yuanying Biksu dan Biksu Danji. Biksu yang sempurna bisa saja membunuhnya, dan yang lain tidak perlu memperhatikan." Chan Lu sedikit terkejut. "Roh angin?" Pada saat ini, monster berambut seputih salju di sampingnya Chan Daoshen berdiri, dan Chan Lu tiba-tiba mengerti. Memberi hormat lagi. "Ikuti perintahmu." Chan Lu segera meninggalkan keluarga Chan bersama Feng Ling dan menuju ke rumah tuan kota. Setelah menghancurkan rumah tuan kota, keluarga mereka akan mendominasi seluruh kota Menghe. Chan Daoshen sebenarnya tidak memiliki banyak kesan tentang rumah tuan kota, dan dia tidak memiliki permusuhan dengan pihak lain, tetapi ini tidak mencegahnya untuk membunuhnya secara langsung. Alasannya sederhana, dia ingin menggunakan kota Menghe sebagai markas masa depan keluarga Chan, dan di tempat ini, semua kekuatan harus menyerah kepada keluarga Chan, meskipun mereka memiliki niat yang sedikit berbeda. Lalu bunuh dia secara langsung. Jika Anda berada pada tahap pembentukan inti, tidak masalah jika Anda sedikit berhati-hati. Lagi pula lawannya lemah, tetapi istana tuan kota berbeda. Mereka adalah kekuatan terkuat di kota Menghe, dan mereka memberinya kesan bahwa mereka gelisah dan memiliki gagasan serta pemikiran sendiri. Kekuatan seperti itu harus keluar dari kota Menghe atau dihancurkan olehnya. Chan Daoshen tidak tertarik untuk mengusir suatu kekuatan dan membiarkannya menjadi musuhnya di luar, akan lebih mudah untuk membunuhnya secara langsung. Segera, angin kencang menyapu kota Menghe, dan semua monster tergeletak di tanah, seluruh tubuh gemetar. Lalu ada dua semburan aura tahap Nation Soul yang sangat kuat. "Orang-orang dari keluarga Chan, mengapa kamu ingin menghancurkan istana tuan kotaku?" Sebuah omelan keras bergema di kota Menghe, tetapi tidak lama kemudian, dua aura tahap Nation Soul yang awalnya meletus menghilang. Setelah menyadari situasi ini, semua orang di kota Menghe tampak ngeri. Rumah tuan kota juga dihancurkan oleh keluarga Chan. Apakah keluarga Chan ini begitu mendominasi? Mereka menghancurkan keluarga Huang 2 hari yang lalu, dan sekarang mereka segera menghancurkan rumah tuan kota. Ini terlalu kuat. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa tampaknya ada aura di istana tuan kota? Aura biksu atribut angin sangat lemah, tetapi memberikan rasa penindasan yang kuat kepada orang-orang. Apakah ada tahap jiwa baru lahir yang tersembunyi di dalamnya? Keluarga Chan? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang merasa ngeri. Ini tidak mungkin. Keluarga Chan sudah memiliki 3 tahap jiwa baru lahir. Bagaimana mungkin ada tahap Yuanying yang lain? Mungkinkah orang yang menerobos sebelumnya? Tidak, orang yang baru saja menerobos tahap Yuanying memiliki aura. Itu tidak terlalu menakutkan. Saya kira tahap Nation Soul dengan atribut angin ini setidaknya merupakan tahap Nation Soul yang lengkap.
Sepertinya dua tahap Nation Soul yang menghancurkan keluarga Wang sebelumnya tidak mempraktikkan teknik atribut angin, kan? Lalu menurut apa yang Anda katakan, mungkinkah dia dalam tahap menjadi dewa? Dalam sekejap, pemandangan itu menjadi sunyi senyap, dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Seharusnya, tidak mungkin. Bab